Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 21020760102, kelas 01 Strata Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Asri Ismail, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai presentase ilmiah. Pengertian presentase ilmiah. Presentase ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara yang dilakukan di depan umum untuk menyampaikan suatu gagasan atau suatu informasi, menyampaikan pendapat dari penelitian yang telah dilakukan dengan persiapan yang baik sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif di dunia pendidikan. Tujuan dari presentasi ilmiah yaitu untuk menyampaikan suatu informasi dari pembicara kepada pendengar dengan terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara, membujuk pendengar agar melakukan hal sesuai yang disampaikan, menginspirasi pendengar tentang apa yang disampaikan, dan menghibur pembicara. Tata cara presentase ilmiah dan etika dalam presentase ilmiah. 1. Pujian perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Maksudnya yaitu seorang penyaji perlu menyediakan bahan tertulis agar peserta dapat memahami informasi yang disampaikan dengan baik. Bisa berupa bahan seperti makalah atau bahasa dalam PowerPoint akan lebih baik jika bahan dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang sesuai. Kemudian yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Sebelum melaksanakan presentasi, penyaji perlu merencanakan terlebih dahulu dalam penggunaan waktu saat presentasi dan menaati panduan di dalam presentasi yang diberikan oleh moderator. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Dalam forum ilmiah, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan presentasi, yaitu penyaji bertugas menyajikan makalah yang berisi topik yang akan dibahas, moderator bertugas memandu jalannya presentasi, notulen bertugas mencatat hal-hal yang penting dan informasi penting berupa gagasan, konsep, saran, usulan yang disampaikan. Peserta bertugas menyimak materi presentasi dan memberikan tanggapan, serta teknisi bertugas membantu dalam urusan teknologi yang digunakan dalam jalannya presentasi. Etika yang perlu dilakukan dalam presentasi ilmiah. Yang pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri dan peserta perlu mengecek apakah pemahamannya sudah benar atau belum. Yang kedua, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Yang ketiga, ketika pertanyaan sudah diajukan oleh peserta lain, maka dia tidak akan mengulangi pertanyaan itu lagi. Yang keempat, ketika bertanya untuk memperoleh informasi, suatu kewajiban yang dilakukan penanya adalah menyimak jawaban dari penyaji. Kemudian, jalannya forum ilmiah ditentukan oleh moderator. Maka etika yang harus dijaga adalah moderator harus adil. Kemudian, informasi yang didapat selama forum, baik inti, uraian,
baik inti uraian penyaji, pertanyaan, maupun jawaban perlu dicatat secara rapi oleh notulen atau notulis. Kemudian yang terakhir, teknis diwajibkan memastikan bahwa peralatan teknologi yang digunakan dapat bekerja dengan baik. Faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah. Yang pertama, faktor kebahasaan. Ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Sudah tentu pola ucapan dan artikulasi yang digunakan tidak selalu sama. Kemudian yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai merupakan faktor yang menarik. Ketiga, pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Keempat, ketepatan sasaran pembicaraan yang menyangkut pemakaian kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif dapat memudahkan pendengar menangkap pembicaranya. Faktor non-kebahasaan. Yang pertama, sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara supaya pendengar dan pembicara benar-benar terlibat dalam kegiatan berbicara. Kemudian yang ketiga, gerak-gerik dan mimik yang tepat yang dapat menunjang keefektifan berbicara. Keempat, penyaringan suara. Tingkat penyaringan suara tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Kelima, relevansi atau penalaran. Gagasan dan ide gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Dan yang terakhir, penguasaan topik. Penguasaan topik yang baik akan muncul keberanian dan kelancaran. Jadi, penguasaan topik sangatlah penting. Prinsip komunikasi dalam presentasi ilmiah. Beberapa prinsip komunikasi dalam presentasi ilmiah yaitu sebagai berikut. 1. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. 2. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. 3. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. 4. Menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. 5. Membuat peserta dihormati dan dihargai. Dan yang terakhir, mempertimbangkan budaya peserta. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.